Ini bukan cuma membangun loh, ngegusur rakyat tuh pakai uang swasta. Anda kebayang nggak itu? Padahal konsepnya itu pengusaha dia. Anda bangun aja dulu seberapa banyak, ya kan? Nanti kalau sudah selesai diukur, habis itu ente bayar kepada negara. Ini satu pola ya. Bahkan ada pola lain di dia. Anda bangun aja dulu, gue tahu ini akan menghasilkan uang nih, karena lu dapat denda kan, sesuai izin kan kira-kira gitu. Udah uang dendanya lu pakai bangun dulu deh untuk fasilitas umum. Itulah itu simpang semanggi itu. Simpang semanggi nggak pakai uang negara, nggak pakai tender. Itu nggak bisa diaudit BPK karena nggak ada perencanaannya. Audit BPK itu berlangsung ketika ini ada rencana penggunaan uang dan kewenangan. Itu yang diaudit oleh BPK. Nanti setelah selesai penggunaan uang sama kewenangan itu diaudit. Nanti BPK bilang, oh ini nggak sesuai dengan perencanaan, ini menyimpang. Nah ini yang menyebabkan orang kemudian dianggap comply atau tidak dengan prosedur ya dan tata cara penggunaan uang dan kewenangan gitulah. Nah kalau Ahok ini pengusaha, jadi dia suruh aja pengusaha dulu, lu bangun aja dulu deh, selesaiin gitu. Nanti dandanya berapa, lu store sama gua, kita bangun itu gedung, kita bangun fasilitas umum, kita bangun jalan. Nah ini salah, ini nggak boleh begini. Ini negara bukan bisnis, ya. Negara itu harus prosedural karena prosedur itu adalah jaminan bagi keadilan. Sekarang begini, ini saya kasih contoh semalam tuh ya. Kenapa kalau orang itu pengadaan bullpen nih ya, sama kertas sama apa di kantor-kantor itu orang harus tender. Kenapa orang bangun simpang semanggi yang begitu gede ratusan miliar orang nggak pakai tender? Kan orang nanya, itu fasilitas umum, yang bangun siapa? Swasta. Loh, kok swasta yang bangun? Uangnya dari mana? Dari swasta. Loh kok uang dari swasta? Kalau begitu gini aja, negara nggak usah membangun, suruh aja swasta bangun semua. Ya kan? Nanti swastanya suka-suka gitu loh. Nah itu kan nggak boleh, itu kan harusnya pakai uang negara gitu loh. Dan uang negara itu harus ada perencanaannya, ya kan? Dari perencanaan ada, baru kemudian ada pelaksanaannya. Nanti diaudit, apakah perencanaan sesuai dengan pelaksanaan. Inilah ceritanya, ini lahirlah BPK, lahirnya DPR, ini semua ceritanya begitu. Awalnya tuh. Iya, kalau uang pribadi, negara ini dianggap uang pribadi, ya mohon maaf ya, ini ada negara-negara yang uang negara dengan uang pemimpin negaranya kan menyatu di kantong dia sendiri. Ah itu dia boleh suka-suka gitu loh. Saya bangun ini, ya kan? Raja mau bangun ini, pangeran mau bangun ini. Nggak ada rakyat yang nanya itu uang dari mana, auditnya gimana. Enggak, uangnya uang raja, kasih sayang dia aja kita dibangun semua. Dalam demokrasi dan negara-negara hukum itu, negara demokrasi nggak boleh begitu. Nggak boleh kita bilang itu ya udah pengusahanya mau dia bangun katanya gitu, nggak boleh begitu. Pertanyaannya kan, misalnya ini dalam kasus CSR nih di Ahok nih. Ya. Kenapa zaman Fauzi Bowo pengusaha nggak mau bangun CSR di Kalijodo, ya kan? Ini bukan cuma membangun loh, ngegusur rakyat tuh pakai uang swasta. Anda kebayang nggak itu? Padahal itu tanah bukan tanah yang swasta, tapi uang swasta dipakai untuk gusur rakyat yang tinggal di tanah negara, ya kan? Ini kan bahaya ini kalau kayak begini caranya gitu loh. Jadi nanti ada swasta yang bisa mengorder. Sekarang Kalijodo dibersihin, kelihatan bersih. Pertanyaannya, harga perumahan siapa yang harganya naik? Harga tanah siapa yang harganya naik? Di sekitar sana ya? Di sekitar sana gitu loh. Lah ini kacau dong. Saya bisa datang dengan wajah manis seolah-olah saya malaikat. Saya bersihkan satu taman, saya pakai uang saya untuk gusur. Padahal rupanya tanah di sebelahnya tanah gua semua. Harganya jadi naik, nggak ada tempat kumuh lagi. Wah bahaya itu cara berpikir ini gitu loh. Ini yang namanya cara berpikir privat. Nah adopsi cara berpikir privat ini dalam negara bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi Anda tidak boleh melanggar hukum, keluar dari prosedur. Sejak tahun 2004-an ya, BPKP itu mengeluarkan keputusan-keputusan yang menjelaskan kepada kita sudah nggak boleh ada penggunaan dana non budgeter untuk membangun fasilitas publik. Semua dana itu harus masuk ke dalam APBD, APBN. Dulu saya sering menegur polisi itu karena tiba-tiba suka dapat sumbangan.
Nah, sumbangannya itu langsung, baru disetorkan belakangan, nggak bisa. Dia store dulu, itu kan gampang sebetulnya. Diakui aja oleh Menteri Keuangan, ini ada hibah, baru Anda boleh pakai. Jangan Anda pakai dulu, nanti kong kali kong. Karena kan kita harus periksa ini. Ini orang masa sih nggak ada motifnya namanya nyumbang? Ada seorang pengusaha besar, ya kan? Nyumbang mobil atau motor dan sebagainya di suatu daerah. Wah, kita bilang luar biasa nih Bapak pengusaha ini baik. Rupanya di situ dia punya HPH yang besar sekali, dia punya perkebunan besar sekali. Nanti setelah dia nyumbang dia bisa suruh-suruh itu polisi untuk ngejaga, untuk gebuk rakyat dan sebagainya. Lu nggak boleh itu. Ada contoh kasus yang terjadi? Iya, saya nggak mau sebut contoh kasus, tapi sumbangan kayak begini banyak, ya kan? Itu loh. Ya, Bang, kalau eksesnya pola ini dibiarkan apa nih Bang? Ya negara dikuasai pengusaha. Jadi yang mulia adalah pengusaha nanti. Ya kan? Pemerintahan ini menuju ke sana. Iya, nampaknya begitu. Gini loh. Apa nggak boleh pengusaha nyumbang untuk negara? Boleh. Ada caranya, misalnya gini. Anda punya tanah, ya. Anda punya tanah, pengusaha nih, saya pengusaha misalnya. Saya punya tanah, ya kan? Saya ingin bikin perpustakaan. Perpustakaan untuk umum di tanah saya. Pertanyaannya, bolehkah saya membangun perpustakaan di tanah saya? Boleh dong. Salah apa? Oh, tanah-tanah saya mau yang beramal, boleh, udah. Selesai Anda bangun, sekarang begini, Anda bilang, saya mau kasih ini untuk pemerintah. Kan ada sekarang misalnya universitas swasta diserahkan kepada pemerintah. Ini saya kebetulan lagi ngurus di kampung saya ada satu universitas besar mau diserahkan kepada pemerintah. Itu ngebahasnya lama. Karena gini, pemerintah harus memikirkan ini nanti maintenance siapa yang ngurus. Ya kan ditanya dulu, pengusaha, lu mau ngasih ini ke gua nih pemerintah nih, tapi mau nggak lu ngurusin tuh maintenance-nya, bayar pegawainya dan sebagainya. Wah, itulah maksudnya Pak, dia bilang gitu. Kita nyerahkan ke pemerintah supaya maintenance-nya diurus pemerintah. Loh, nanti ngurusnya pakai uang siapa? Uang pemerintah, uang siapa? Uang pemerintah, uang rakyat. Uang rakyat ada di mana? APBN, APBD. Lah jangan lu bebanin uang pemerintah. Siapa suruh lu bikin perpustakaan? Tadinya lu mau gagah-gagah, mau ditulis aja di depan sumbangan dari pengusaha ini misalnya gitu. Ternyata dia mau serahkan tuh maintenance-nya buat pemerintah, gitu loh. Tapi kalau pemerintah memutuskan dalam rapat DPRD atau DPR, kita ada uang kok nggak banyak kok, manfaatnya ini besar, boleh sahkan dulu di DPRD, ini diterima supaya pos maintenance itu masuk ke dalam pos rutin APBD, gitu loh. Jadi nggak boleh tuh serambang serumbung begitu. Ini negara bukan bisnis, iya kan? Nah, ini kesalahan cara berpikirnya Ahok saya lihat gitu loh. Dan sayangnya KPK nggak ngelihat ini persoalan. Ini kan kong kali kong. Coba hubungkan ya reklamasi dengan sumbangan kepada Ahok, dengan CSR yang dikelola oleh Ahok Center. Ini kan semua masalah ini. Masa pengusaha-pengusaha itu nyumbang nggak ingin Ahok jadi gubernur lagi? Nah, itu yang saya pikir, ini kok KPK nggak ngelihat, ini kan besar ini masalah. KPK nggak ngelihat apa yang jadi KPK ini urusannya OTT. OTT Gitu lagi. loh. OTT lagi gitu. Jadi yang dianggap korupsi oleh KPK itu kalau ada orang bagi duit. Itulah rusaknya negara ini dan rusaknya sistem pemberantasan korupsi ini. Karena dianggap bagi-bagi duit itu adalah pidana terbesar, padahal pidana terbesar adalah merusak sistem negara yang mengakibatkan munculnya ketidakadilan. Sebab sistem negara adalah jaminan bagi keamanan keadilan publik. Gitu loh. Apalagi kalau sudah mengarah kepada akhirnya pengusaha, ya kan, yang saya misalnya bicara pidatonya Pak Tito muji-muji Ahok gara-gara suka nyumbang waktu dia jadi gubernur dan dia jadi Polda. Itu nggak boleh begitu. Parkiran. Kami disumbang oleh Pemda kami. Nggak boleh, itu uang negara bukan uang pribadi itu. Apakah ada indikasi main mata? Ya saya nggak tahu, tapi gini lah, ini cara bernegara yang benar. Nah sekarang ini penganut cara bernegara yang benar ini sedikit, sebab orang tuh bisa pakai uang itu untuk ngomong, kami nggak perlu uang negara, ya kan? Serapan anggaran misalnya dianggap tidak adanya serapan anggaran dianggap prestasi sekarang ini, ya kan? Ini kan bahaya sekali gitu, ya kan? Semakin rendah serapan anggaran itu dia bangga-banggakan dirinya, iya kan kami menghemat dan supaya tidak korupsi. Salah, kenapa lu rencanakan demikian, ya kan?
dalam penggunaan fasilitas publik itu teorinya begini. Kalau kita merencanakan menggunakan anggaran 100, maka anggaran harus digunakan 100 sebab dengan penggunaan anggaran 100 itu akan terjadi tingkat kesejahteraan sekian, tingkat pendidikan sekian, dan tingkat pendapatan negara atau daerah sekian. Kan begitu logikanya. Kan ini kan neraca kiri, neraca kanan, plus tingkat kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Nah kalau kita nggak mau melakukan semuanya, apa yang terjadi? Ya, yang kita ukur cuman APBD nggak kepake, tapi apa efeknya kepada masyarakat, kepada publik? Kan tidak.